Dosa besar bukan zina, bukan minuman keras, bukan merampas milik orang lain. Tapi dosa besar adalah, simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengampun, maha rahmat, maha kasih sayang. Rahmatnya Allah itu mengalahkan murkanya. Ampunan Allah itu mengalahkan segala-galanya. Kalau Allah sudah memberikan ampunan, tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. Kalau seorang hamba yang mempunyai dosa besar datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya, Allah pasti mengampuni dosa seorang hamba. Kita ini adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, berapa kali kita berbuat dosa. Namun ada dosa yang kecil dan juga ada dosa yang besar. Ternyata dosa besar itu adalah bukan zina. Walaupun zina itu besar, tapi ada yang lebih besar daripada dosa itu. Merampas hak orang lain itu dosa besar, tapi ada yang lebih besar daripada itu. Membunuh orang itu dosa besar, tapi ada dosa yang lebih besar daripada itu. Nah, ini dikaitkan dengan kisah seorang perempuan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang perempuan yang ingin bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan perempuan tersebut adalah cantik, ayu, pokoknya mantap. Lalu wanita ini berjalan menuju ke rumahnya Nabi Musa alaihissalam, dan perempuan tersebut mengetok pintunya. Assalamualaikum. Dijawab dari dalam rumahnya, Waalaikumsalam. Nabi Musa menjawab, silahkan masuk. Ada apa? Kata Nabi Musa. Kemudian perempuan ini mengadukan kepada Nabi Musa dan meminta kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa alaihissalam, mintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang dosa-dosa yang telah saya perbuat. Siap, kata Nabi Musa. Doakan saya Nabi Musa agar diampuni dosa-dosa saya oleh Allah. Siap, kata Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya balik terhadap seorang perempuan, memang dosa kamu apa? Apa yang telah kamu perbuat? Nah, perempuan cantik ini bercerita, ya Nabi Musa, sebenarnya saya ini malu untuk menceritakannya, karena ini tidak pantas untuk didengar. Tapi Nabi Musa mendesak seorang perempuan yang cantik. Ceritakan, silahkan ceritakan. Begini Nabi Musa, saya ini telah berbuat zina. Kaget Nabi Musa. Dan saya ini melakukan hubungan di luar nikah. Terperanjat Nabi Musa. Dan kemudian saya ini hamil ya Musa. Dan anak yang keluar dari rahim saya itu saya ya Nabi Musa. Kaget Nabi Musa. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Musa tidak mau mendoakan perempuan tersebut. Itu adalah perbuatan yang keji. Itu perbuatan dosa besar. Sudah berbuat zina, kemudian anak yang keluar dari rahim itu juga keluar dari rumah saya. Diusir itu perempuan oleh Nabi Musa. Nah, setelah keluar dari rumah Nabi Musa, perempuan ini dengan kecewa, harapan besar agar didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, ternyata saya diusir,
kata perempuan tersebut. Kecewa. Nah, tak lama kemudian Allah mengutus malaikatnya, yaitu malaikat Jibril, datang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, kenapa engkau mengusir perempuan itu? Kemudian kata Nabi Musa, dia berbuat dosa yang besar. Ya malaikat Jibril, dia telah berbuat zina. Dia telah membunuh anak yang keluar dari rahimnya sendiri. Dia telah berbuat dosa yang sangat besar ya Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Musa, kamu ragu tentang ampunan Allah? Kamu ragu tentang kasih sayang Allah? Tidak ya Jibril. Kenapa engkau mengusirnya? Sebenarnya ada dosa yang lebih besar daripada itu ya Musa. Kaget Nabi Musa. Apa itu ya Jibril? Kata Jibril, dosa yang lebih besar daripada berbuat zina, dosa yang lebih besar daripada merampok, dosa yang lebih besar daripada kata malaikat Jibril adalah dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, 5 waktu, ingat. Kaget itu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa memanggil lagi itu perempuan. Dipanggil lagi ke rumahnya, kemudian didoakan dengan khusyuk oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah mengampuni dosa yang telah diperbuat oleh perempuan cantik tadi. Nah, kalau begini saudaraku seiman seagama, bukan berarti boleh berbuat zina. Dosa, udah pasti. Udah pasti dosa. Merampok, merampas, menganiaya orang itu udah pasti dosa. Tapi tidak sebesar dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Meninggalkan sholat 5 waktu itu dengan sengaja, berat dosanya. Contoh, ada yang mengatakan, ulama ini mengatakan, meninggalkan sholat subuh dengan sengaja itu akan direndam di dalam api neraka selama 30 tahun. Ninggalin sholat subuh. Sedangkan di akhirat itu, satu hari di akhirat sama dengan 60.000 di dalam dunia. Coba kalau 30.000 tahun, berapa ribu tahun kita akan direndam di api neraka. Kemudian meninggalkan sholat zuhur dengan sengaja. Seperti apa dosanya? Dosanya sama seperti 1.000 orang Islam. Sama. Nah, kita tidak membunuh, tidak melakukan pembunuhan, tidak. Tapi meninggalkan sholat zuhur dengan sengaja. Sama dosanya seperti 1.000 orang Islam itu kalau ninggalin sholat zuhur. Kemudian ninggalin sholat asar dengan sengaja. Sama dengan dosa meruntuhkan Ka'bah. Siapa yang berani meruntuhkan Ka'bah? Kalau seandainya itu terjadi, itu akan mendapatkan dosa yang besar. Kita tidak pernah meruntuhkan Ka'bah, tapi mendapatkan dosa seperti meruntuhkan Ka'bah. Kenapa? Karena meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Lalu meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja. Orang yang meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja, dosanya sama seperti anak laki-laki yang berzina dengan emaknya. Kalau perempuan berzina dengan bapaknya, itu dosa besar. Ninggalin sholat maghrib dengan sengaja. Kemudian ninggalin sholat isya dengan sengaja. Tidak mau sholat, males, ya, sengaja itu. Nah, ini dosanya seperti apa? Allah tidak ridho terhadap orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tinggal di alam dunia, tinggal di buminya Allah. Kemudian Allah berkata, pergi kau dari bumi saya. Mau kemana kita kalau Allah mengusir kita? Nah, inilah kenapa kita itu mendapatkan dosa yang besar kalau meninggalkan sholat 5 waktu. Karena melaksanakan sholat 5 waktu itu pahalanya luar biasa. Yang selama ini kita dengar hanya sholat sebelum subuh, sholat sunnah itu mendapatkan fadilah dan pahala seperti dunia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat duha akan melancarkan rezeki dan itu pahalanya besar. Sholat tahajud
akan mendapatkan maqamah mahmuda, derajat yang tinggi, sholat sunnah qobliyah, luar biasa. Kebanyakan itu yang dijelaskan. Kenapa tidak pernah menjelaskan sholat 5 waktu seperti apa pahalanya? Itu luar biasa. Tapi meninggalkannya juga dosanya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelekan sholat 5 waktu, karena itu akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.